Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang teorema Fermat. Sebenarnya ada dua topik sih. Yang pertama tentang teorema Fermat untuk pertemuan yang ke-14 ini ya. Kemudian teorema Euler. Teorema Euler itu mirip lah dengan teorema Fermat ya. Untuk itu saya nanti akan jadikan itu sebagai contoh saja. Karena apa namanya, kita cuma punya waktu sebentar untuk hari ini. Oke. Ini definisi-definisi yang perlu kita ingat kembali. Ini sebenarnya sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya ya. Cuma akan terpakai pada pelajaran kita pada hari ini. Ini untuk definisi yang ini itu sudah kita bahas paling awal sekali ya tentang definisi kekongruenan. Jadi kalau ada Q, R, dan S, eh, maka Q akan kongruen dengan R modulo S jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat B, sedemikian sehingga berlaku Q sama dengan BS tambah R. Nah, paling yang berbeda di sini adalah apa namanya, simbol-simbolnya saja. Tapi secara konsep atau prinsip sama. Ini saya copy paste dari sumber yang lain saja supaya cepat. Nah, kemudian eh, definisi ini akan terpakai nanti di materi kita selanjutnya. Kemudian teorema yang ini, teorema 1 juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Setiap bilangan bulat kongruen modulo S dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3 sampai S kurang 1. Nih, nih. Ini nanti eh, akan kita sebut sebagai, siapa yang masih ingat? Apa namanya nih? Sebagai residu terkecil ya. Jadi residu terkecil itu berada antara 0 sampai dengan S dikurang 1. Nah, kemudian untuk teorema 2, jika Q kongruen R modulo S, Q kongruen R modulo S jika dan hanya jika Q dan R memiliki sisa yang sama ketika dibagi oleh S. Misalnya seperti ini. Kita punya 5 kongruen dengan 3 modulo 2. Nah, kalau 5 kongruen dengan 3 modulo 2, bentar, 5 kongruen dengan 3 modulo 2, ini artinya apa? Ketika 5 dibagi dengan 2, maka sisanya sama dengan 1 ya. Kemudian kalau 3 kita bagi dengan 2, sisanya juga 1. Artinya antara 5 bagi 2 dan 3 bagi 2 itu mempunyai sisa yang sama. Nah, ini isi dari teorema yang kedua. Ya, teorema ini sudah pernah juga kita pelajari di materi sebelumnya. Ini cuma untuk merefresh kembali supaya nanti bisa kita pakai untuk materi kita pada kali ini. Kemudian, teorema berikutnya adalah teorema 3. Jika Q1 kongruen dengan R1 modulo S dan Q2 kongruen dengan R2 modulo S, maka selisih antara Q1 dan Q2 itu dapat kita buat seperti ini. Q1 kurang Q2 itu kongruen dengan R1 kurang R2 modulo S. Kemudian teorema yang keempat, jika ada Q1 kongruen dengan R modulo S dan Q2 kongruen dengan R2 modulo S, maka ini untuk perkalian ya, sudah pernah juga kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi kalau kita kalikan Q1 dan Q2, maka residunya juga ikut dikali. Modulonya masih sama, modulo S. Kemudian berikutnya, untuk teorema yang kelima, jika Qx kongruen dengan Rx modulo S, dengan FPB X dan S itu sama dengan 1, maka berlaku hukum kanselasi. Nah, hukum kanselasi sudah pernah kita pelajari di 2 minggu yang lalu ya. Jadi kalau FPB-nya sama dengan 1, maka kalau bentuknya seperti ini, kita bisa cancel atau kita bisa hilangkan X-nya. Sehingga yang berlaku adalah Q kongruen dengan R modulo S. Nah, ini beberapa teorema yang harus kita ingat kembali untuk mempelajari materi-materi pada hari ini. Kita lihat kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang pertama, perhatikan bahwa ini ada kelipatan bilangan ya, bilangan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai 50. Nah, modulonya modulo 11, jadi kita ambil 10 bilangan kelipatan 5. Kemudian, kalau modulo 11, berarti nanti bentuknya 5 ini akan menjadi kongruen dengan 5 modulo 11. Kalau untuk bilangan 10,
Nah, jadinya adalah 10 kongruen 10 modulo 11. 5 kongruen dengan 5 modulo 11, kalau dengan menggunakan definisi di awal tadi, itu diperoleh dari apa? 5 ini sama dengan apa? Oh, ada yang masih di kelas? Definisi yang saya tunjukkan di awal tadi, ini juga sudah sering kita ulang-ulang sebelumnya di materi ke-13, materi 12 juga sudah pernah kita singgung nih. Dari materi ke-9 kita sudah bahas ini. Jadi 5 itu sama dengan apa? Nih, saya buka kembali 5 plus definisi. 0. Q kongruen R modulo S sehingga Q sama dengan BS tambah R. Atau kalau pada yang minggu kemarin itu A sama dengan MK tambah R gitu ya. Nah, sekarang eh, ada 5 kongruen 5 modulo 11. Maka 5 itu sama dengan apa? 11 kali 0 tambah 5. Oke, kalau dengan, ya 11 kali 0 tambah 5 ya. 5 ditambah kelipatan 11. Nah, jadinya seperti ini. Maka ini sama dengan 5 gitu. Nah, kemudian 10 itu dari apa? Sama berarti 10 tambah 11 kali 0. 10 tambah 11 kali 1 ya. Eh, 0 juga ya. Nah, begitu dan seterusnya sampai 50 kongruen 6 modulo 11. 50 kongruen 6 modulo 11 ini diperoleh dari 50 sama dengan 6 ditambah dengan 11 kali 4 berapa? 11 kali 4. Kali 4. Jadi hasilnya 50. Nah, begitu. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan S-nya adalah bilangan asli kurang dari 11 ya. Bukan S-nya, sisanya adalah bilangan asli yang kurang dari 11. Yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 juga termasuk. Yang kurang dari 11 kan termasuk 10 ya. Jadi, eh, kalau menggunakan sifat dari modul 10 ini, kita akan peroleh residu yang seperti itu, residu yang kurang dari 11. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus 2 seperti ini? 5 kongruen dengan 5 modulo 10. Jadi modulonya kita jadikan modulo 10. Kalau tadi kan modulo 11. Nah, sekarang kita ambil 9 perkongruenan untuk melihat sifat dari modulo 10 ini. Untuk yang pertama, 5 kongruen 5 modulo 10, caranya seperti tadi ya. Kemudian sampai ke bilangan yang kita ambil masih yang kelipatan 5, tapi kita pilih 9, yang kurang dari 10 ya. Jadi kita pilih 9 buah, karena kita mau melihat apakah residu terkecilnya itu juga merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini, residu terkecilnya itu hanya 5 dan 0 saja. Untuk kelipatan 5 ini, ternyata residu terkecilnya dengan modulo 10, ternyata residu terkecilnya adalah 5 dan 0 saja. Nah, sehingga muncul pertanyaan, misalkan diberikan suatu barisan bilangan kelipatan Q. Nah, kelipatan Q itu maksudnya, kalau di sini kan kelipatan 5 nih, 5, 10, 15, 20, 25, sampai 45 nih. Sampai S dikurang 1 Q. S dikurang 1 Q, apakah syarat bagi Q dan S, sehingga residu dari kelipatan Q di modulo S dapat membentuk himpunan bilangan asli yang kurang dari S? Kalau yang tadi, kalau kita perhatikan di modulo 11, nah ini dia bisa apa namanya menghasilkan residu terkecil yang merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 11. Nah, tapi kalau untuk modulo 10 tidak menghasilkan bilangan asli yang himpunan bilangan asli yang kurang dari 10 ternyata ya, hanya 5 dan 0 saja. Nah, karena kita mau melihat ini, kita mau melihat apa syaratnya, kita dapat melihatnya dari teorema 6 nih. Nah, teorema 6 ini akan memenuhi apa yang kita tanyakan tadi. Nah, misalkan diberikan perkongruenan berikut, yaitu Q kongruen dengan R modulo S. Nah, jika Q dan S itu mempunyai FPB sama dengan 1, maka residu terkecil modulo S
dari bilangan yang kelipatannya tadi itu merupakan permutasi dari 1, 2, 3, sampai seterusnya S kurang 1. Jadi syaratnya adalah Q dan S ini FPB-nya sama dengan 1. Jadi kalau kita perhatikan tadi, yang kasus pertama, Q dan S-nya itu 1 atau tidak? Nih, kasus yang pertama tadi modulonya modulo 11. Kalau modulo 11 tadi ada seperti ini, 5 kongruen, 5 modulo 11. Ini tadi di awalnya. Nah, apakah Q dan S-nya mempunyai FPB sama dengan 1? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini dia ya. Nah, kalau untuk kasus yang kedua tadi, kasus yang kedua 5 kongruen 5 modulo 10. 5 kongruen 5 modulo 10. Kalau ini bagaimana? FPB-nya 2, Ibu. Nah, jadi FPB-nya FPB. bukan Ya, Bu. 1 Tidak, ya. bukan 1. Artinya kita tidak bisa menghasilkan himpunan bilangan asli yang kurang dari S untuk kasus yang ini. Itu. Maka teorema 6 itu menyatakan syarat bagaimana caranya mendapatkan residu-residu terkecil yang kurang dari S. Seperti ini ya isi teoremanya. Nah, kemudian berikutnya, nah kita perhatikan kembali kasus yang pertama. Kasus yang pertama tadi adalah modulo 11 ya, untuk bilangan kelipatan 5. Berdasarkan teorema 4, teorema 4 seperti ini, saya tunjukkan kembali teorema 4. Kalau ada Q1 kongruen dengan R1 modulo S dan Q2 kongruen dengan R2 modulo S, maka perkalian antara Q1 dan Q2 itu kongruen dengan R1 R2 modulo S. Jadi residunya kita kali masing-masingnya ya, modulonya sama. Nah, oleh karena itu, untuk kasus yang pertama tadi, 5, 10, 15, sampai ke 50, bilangan yang kelipatan 5 tadi, maka kita bisa buat bentuknya seperti ini, dengan menggunakan teorema 4 tadi. Ini untuk kongruen modulo 11 ya. Jadi, 5 kali 10 kali 15 kali 20 sampai dikali dengan 50. Sehingga ruas sebelah kanannya itu, harusnya kongruen ya. Nah, jadi ruas sebelah kanannya akan menjadi 5 kali 10 kali 4 kali 9 kali 3 diperoleh dari residu terkecilnya yang dikalikan seperti ini. Karena sesuai dengan teorema 4 tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita manipulasi bentuknya, maka bisa kita keluarkan 5 pangkat 10. Jadi yang tersisa di dalam kurungnya adalah 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali 10. Nah, di sebelah sini juga bisa kita urutkan menjadi bentuk yang kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan, berarti 5 pangkat 10, nah ini adalah faktorial ya, 10 faktorial. 10 faktorial kalau kita uraikan kan jadinya seperti ini nih. Kemudian ruas sebelah kanan juga merupakan 10 faktorial. Modulo 11-nya tetap. Nah, kemudian berikutnya, karena FPV dari 10 faktorial dan 11, nah 11 ini kan bilangan prima, berarti otomatis 10 faktorial dengan 11 ini FPB-nya sama dengan 1. Nah, berdasarkan teorema 5 kita lihat kembali, teorema 5 itu isinya seperti ini. Ini hukum kanselasi ya, sudah kita pelajari juga di minggu sebelumnya. Jika Q(X) kongruen dengan Rx modulo S, dan X dengan S itu mempunyai FPB 1, maka berlaku hukum kanselasi, X-nya bisa kita hilangkan, yang sama di ruas sebelah kiri dan sebelah kanan, maka yang terjadi adalah Q kongruen dengan R modulo S. Nah, sehingga yang ini akan menjadi 5 pangkat 10 saja ya, karena ini bisa kita cancel nih. Jadi 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, berdasarkan teorema 5 tersebut, perkongruen di atas dapat ditulis seperti ini. Oke, nah ini bentuk yang lebih sederhana dari perkongruenan tersebut. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita ganti
angka 11 ini, jadi modulo 11 ini kita ganti dengan modulo 9. Kita ganti dengan modulo 9. Kita akan lihat sifatnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan bentuknya jika kita ganti dengan modulo 9. Nah, dengan menggunakan teorema 4, sama seperti tadi ya, ini kita cari bilangan, kelipatan bilangan sebanyak 8 buah. Kenapa 8? Karena di sini modulnya modulo 9. Kita mau lihat apakah ada bilangan asli, himpunan bilangan asli yang merupakan residu terkecil dari perkongruenan ini. Jadi kita ambil 8 buah bilangan, yaitu 5, 10, 15, sampai 40 di sini. Kemudian dengan menggunakan teorema 4, sama seperti yang sebelumnya, maka ini bisa kita lakukan perkalian nih, perkalian. Jadinya seperti ini, sehingga di ruas sebelah kanannya, ini kongruan semua ya, di ruas sebelah kanannya akan menjadi, ya sama seperti tadi ya, ini residu terkecilnya kita tempatkan di sini. Nah, kemudian jadinya kayak gini. Lalu ini ada yang sama ya, dengan menggunakan teorema berapa tadi? Teorema 5, kita bisa lakukan kanselasi. Kemudian kita lihat dulu, sebelum kita gunakan teorema tersebut, sebelum kita lakukan kanselasi, maksud saya, ini terskip di sini. Jadi kita lihat dulu apakah syaratnya tadi bisa dilakukan kanselasi atau bisa kita gunakan teorema 5 tadi kalau FPB-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau untuk yang ini, coba perhatikan di sini, antara 8 faktorial dengan 9, apakah mempunyai FPB sama dengan 1? Tidak ya. Iya. Berapa FPB-nya? 8 faktorial dengan 9. Coba lihat sifat dari 8 faktorial itu hasil perkaliannya berapa ya? Berapa tuh angkanya di belakang? Berapa nih FPB dari 8 faktorial dengan 9? 8 faktorial sama dengan berapa? 9. Hah? 8 faktorial sama dengan berapa? Saya mau lihat angkanya. 40.320. FPB bisa dibagi 9? Bisa, Bu, jadi 4.480. Berarti ini FPB-nya tuh 9, bukan 1. Nah, jadi karena ini tidak sama dengan 1, karena FPB-nya sama dengan 9, maka perkongruenan di atas itu tidak dapat disederhanakan menjadi 5 pangkat 8 kongruen dengan 1 mod 9. Jadi teorema, berapa tadi? Teorema 5 tidak bisa kita gunakan untuk yang ini. Nah, tentu kita akan melihat lalu bagaimana syarat lainnya, ya, sehingga bisa terpenuhi apa yang kita inginkan. Jadi, apa syarat bagi S agar perkongruenan Q pangkat S kurang 1 kongruen dengan 1 modulo S? Kenapa kita harus menanyakan itu? Coba kita lihat ya. Ini tadi, kalau kita gunakan modulo 11, maka nanti akan menjadi 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11 nih. Nah, kemudian kalau kita gunakan modulo 9, ternyata kita mau lihat juga nih, apakah bisa berlaku tidak P pangkat Q kurang 1, itu S kurang 1, kongruen dengan 1 mod 9. Ternyata tidak. Nah, bagaimana supaya perumuman itu berlaku? Jadi kita mau ini nih berlaku nih. Jadi Q pangkat S kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo S. Jadi kalau misalnya ada modulo 12, maka kita bisa buat Q pangkat 12 kurang 1 kongruen dengan 1 modulo 12. Misalnya seperti itu ya. Supaya kita bisa perumum seperti itu. Nah, untuk melihat persyaratannya, maka ada teorema Fermat. Nah, biasanya ada juga yang menyebutkan teorema Fermat kecil. Jika P adalah suatu bilangan prima, nah ini bunyi teoremanya ya, jika P adalah suatu bilangan prima, dan X adalah bilangan bulat dengan X, P, artinya FPB X dan P itu sama dengan 1, maka X, P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Jadi syaratnya itu ditambah. P-nya itu harus merupakan bilangan prima. Nah, begitu. Sehingga berlakulah bentuk yang seperti ini nih. Kemudian
berikutnya, ini pembuktiannya. Jadi untuk pembuktian teorema 7, kita ambil sembarang bilangan bulat X dan bilangan prima P yang memenuhi X, P sama dengan 1, PB-nya sama dengan 1 ya. Nah, berdasarkan teorema 6, residu terkecil dari X, kemudian 2X, 3X, dan seterusnya sampai P kurang 1X, modulo P adalah permutasi dari 1, 2, 3 sampai P kurang 1. Ini tadi teorema 6. Kalau FPB-nya sama dengan 1, maka residu terkecilnya adalah permutasi dari 1, 2, 3 sampai S kurang 1. Itu tadi ya. Kemudian, berdasarkan teorema 4 tadi perkalian. Hasil kali dari residu-residu terkecil ini juga akan kongruen di dalam modulo P. Jadi, kita lihat kembali teorema 4-nya. Teorema 4-nya yang seperti ini ya. Maka, kalau Q1, Q2 yang dikalikan, maka residunya juga ikut dikalikan. Sehingga, ini tadi kalau kita kalikan, ini jadi yang di ruas sebelah kiri ya. X kali 2X kali 3X dan seterusnya sampai P kurang 1X. Yang ini. Kemudian di ruas sebelah kanannya adalah 1 kali 2 kali 3 sampai P kurang 1 modulo P. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuknya. Kita keluarkan X pangkat P kurang 1, sehingga di sini akan menjadi bentuk yang kayak gini. Lalu di kanan masih tetap seperti yang di atas. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Yang di dalam kurung ini adalah P dikurang 1 faktorial. Kemudian yang di sebelah kiri akan menjadi P dikurang 1 faktorial juga. Nah, karena P dan P kurang 1 faktorial itu FPB-nya sama dengan 1, maka berdasarkan teorema 5 adalah teorema kanselasi tadi ya. Kalau FPB-nya sama dengan 1, maka kita bisa mengcancel ini. Nah, ini sehingga yang tersisa sekarang adalah X pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Nah, dari sini sudah terbukti apa belum? Sudah ya. Kemudian berikutnya ada teorema 8. Teorema 8 ini adalah bentuk perumuman dari teorema 7. Nah, kalau teorema 7 tadi kan bentuknya X pangkat P dikurang 1 itu sama dengan 1 mod P. Nah, sekarang untuk teorema 8, bentuknya menjadi lebih umum seperti itu. Jadi X pangkat P, kemudian ini untuk X-nya adalah bilangan bulat ya. Kalau tadi cuma 1 saja di sini. Kemudian ini P kurang 1 kalau untuk yang teorema Fermat-nya. Nah, ini bentuk perumumannya. Pembuktiannya seperti ini. Kita ambil sembarang bilangan prima dan bilangan bulat X. Karena P adalah sebuah bilangan prima, maka tentunya FPB antara X dan P itu sama dengan 1. Atau X, P sama dengan P. Jadi FPB untuk X dan P sama dengan P. Karena X adalah kelipatan dari P tadi. Kemudian, jika X, P atau FPB X dan P sama dengan 1, maka teorema Fermat kecil berlaku. Karena isi teorema Fermat kecil tadi, kita lihat kembali, nih ya, maka akan berlaku teorema Fermat ini. Kalau FPB-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita anggap itu berlaku ya, FPB-nya ini, sesuai dengan pernyataan di atasnya. Maka berlaku teorema Fermat-nya. Ini teorema Fermat-nya. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan X. Jadi ruas sebelah kiri ini kita kalikan dengan X, kemudian ruas sebelah kanan kita kalikan dengan X, sehingga sekarang yang diperoleh adalah X pangkat P kongruen dengan X modulo P. Nah, ini untuk pembuktian yang ini. Kalau kita ambil FPB dari X dan P-nya sama dengan 1, maka terbukti bahwa X pangkat P kongruen dengan X modulo P. Nah, kemudian berikutnya, untuk pembuktian yang kedua, yaitu FPB dari X dan P, yaitu sama dengan P. Nah, kalau X dan P itu FPB-nya sama dengan P, maka X kongruen dengan 0 modulo P. Kenapa demikian? Coba, ini kenapa? Kenapa X-nya menjadi kongruen 0 modulo P? X-nya tadi apa?
X adalah seperti yang sudah disebutkan tadi di awal sini. X merupakan kelipatan dari P. Nah, kalau X merupakan kelipatan dari P, otomatis sisa pembagiannya adalah 0 ya. Jadi X kongruen dengan 0 modulo P. Nah, sehingga dari sini XP kongruen dengan 0 modulo P. Nah, berdasarkan teorema 2, kalau teorema 2 tadi bunyinya seperti ini. Teorema 2. Kalau Q kongruen dengan R modulo S, jika dan hanya jika Q dan R memiliki sisa pembagian yang sama ketika dibagi oleh S. Nah, benar tidak pernyataan ini? Benar tidak pernyataannya? Nah, kita punya X kongruen dengan 0 modulo P. Kemudian, oke, saya tanya dulu nih, kenapa XP juga kongruen dengan 0 modulo P? Kenapa X pangkat P juga kongruen dengan 0 modulo P? Ayo, kenapa? Halo? Halo ya Ibu. Kenapa? Kalau menurut saya karena teorema kecil formatnya yang XP itu kongruen X mod P. Jadi bisa disubstitusi gitu bukan Ibu? Oke, benar ya. Nah, kemudian berdasarkan teorema 2 bagaimana? Teorema 2 tadi sisa pembagian yang sama ya intinya. Kalau dia punya sisa pembagian yang sama, maka kita bisa buat bentuknya seperti ini. Nih. Kalau ada Q kongruen dengan R modulo S, jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika ya. Artinya kalau ada Q dan R yang memiliki sisa yang sama ketika dibagi oleh S, maka akan berlaku Q kongruen dengan R modulo S. Tadi sisa pembagian dari dua perkongruenan tersebut berapa? 0 Ibu. 0. Sehingga kalau kita buat seperti tadi, jadinya adalah ini sama-sama sisa pembagiannya kan, sama dengan 0. Sehingga berlaku bentuk yang teorema 2 tadi. Sehingga X pangkat P itu kongruen dengan X modulo P. Berdasarkan dengan teorema 2. Karena sisa pembagiannya sama. Sehingga bisa kita buat jadi seperti ini ya. Nah, itu asalnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pernyataan dalam perumuman teorema format tersebut bernilai benar. Jadi, X pangkat P ini akan kongruen dengan X modulo P. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah beberapa penerapan dari teorema Fermat. Yaitu yang pertama bisa kita gunakan untuk menyederhanakan perhitungan dalam mencari residu pembagian suatu bilangan bulat yang besar ya oleh bilangan bulat yang lain. Contohnya seperti ini nih. Tentukan sisa pembagian dari 13 pangkat 1313 oleh 17. Nah, ini kan bilangan bulatnya sangat besar sekali ya. Kemudian kita mau lihat berapa sisa pembagiannya. Nah, dengan menggunakan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah begini penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kalau antara 13 dan 17 ini memiliki FPB sama dengan 1 ya. Dan 17 itu adalah bilangan prima. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, pernyataan yang seperti ini, yang pertama, FPB keduanya merupakan bilangan prima. Lalu P-nya juga merupakan FPB antara 13 dan 17 adalah 1, adalah 1. Dan P-nya ini merupakan bilangan prima. Nah, kalau seperti itu, teorema yang berlaku adalah teorema Fermat, teorema 7 tadi. Nih, teorema 7 saya buka kembali. Nih, kalau ada P adalah suatu bilangan prima, jadi 17 tadi ya, merupakan bilangan prima, dan X adalah bilangan bulat, dengan X, P atau FPB dari X dan P-nya itu sama dengan 1,
maka kita bisa buat bentuk seperti ini. X pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Nah, dengan demikian, bentuk yang ini tadi, kita bisa buat X pangkat P kurang 1. X-nya adalah 13. Ini X-nya, kemudian ini P-nya. X pangkat P kurang 1 itu sama dengan 1 modulo 17 ya. Modulo P. Nah, berarti dari sini kita bisa buat suatu perkongruenan. Nah, jadinya perkongruenannya adalah yang ini nih. Karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, yaitu ada bilangan bulat X, P yang FPB-nya sama dengan 1, dan P-nya adalah bilangan prima, P-nya di sini adalah 17. Jadi dari dua pernyataan tersebut akan menjamin berlakunya teorema 7. Jadi kita bisa buat, karena teorema 7-nya ini, maka X pangkat P kurang 1, X-nya 13. Berarti 13 pangkat 17 kurang 1, sama dengan 13 pangkat 16. Kongruen dengan 1 modulo 17. 1 modulo P di sini ya, jadi 1 modulo 17. Nah, dari sini kita lihat lagi, dengan menggunakan teorema 7, akan dilakukan manipulasi sebagai berikut agar perhitungannya menjadi lebih sederhana. Jadi 13 pangkat 1313 ini kita akan buat menjadi seperti ini, kongruen dengan 13 pangkat 16 kali 82 tambah 1. Ini 16 kali 82 tambah 1 itu sama dengan 1313 modulo 17. Kemudian kita ubah lagi menjadi seperti ini. Ini sama ya? Apa yang saya ubah di sini? Oke, langsung ke sini saja. Kita ubah menjadi kayak gini, 13 pangkat 16 dipangkatkan dengan 82, ini dari sini. Lalu pangkat satunya dijadikan 13 seperti ini ya, perkalian modulo 17. Lalu bagaimana jadinya dapat ini? Bagaimana caranya supaya dapat 1 pangkat 82? Dari mana datangnya? Kenapa? 16 kongruen 1 kan? Apa? Bagaimana? Tadi yang 13 pangkat 16 kongruen 1 bukan? Nah, oke. Jadi dari yang kita peroleh sebelumnya ya, nih, 13 pangkat 16 itu adalah kongruen 1 modulo 17. Nah, oleh karena itu kita bisa ganti 13 pangkat 16 ini menjadi 1 pangkat 82. Menjadi 1 ya, kemudian pangkatnya tetap. Kemudian kali 13, lalu modulo 17. Lalu ini menjadi 1 kali 13, hasilnya ada 13. Nah, jadi jelas bahwa sisa pembagian dari 13 pangkat 1313 adalah yang dibagi oleh 17 adalah 13. Nah, seperti itu. Seperti itu contoh penerapan dari teorema Fermat. Nah, kemudian berikutnya kita coba lihat penerapan lainnya, yaitu untuk menguji apakah suatu bilangan terkategori bilangan prima atau bilangan komposit. Ini untuk penerapan teorema 8 ya. Contohnya seperti ini. Periksa apakah 1321 adalah bilangan prima. Nah, untuk menguji apakah 1321 adalah bilangan prima, kita pilih salah satu bilangan positif X yang cukup kecil, misalkan X sama dengan 2. Sebenarnya kita boleh ngambil bilangan positif apa saja ya, tapi di sini pilih bilangan yang cukup kecil supaya nanti lebih sederhana dalam operasinya. Kita pilih X-nya sama dengan 2, kemudian selanjutnya akan diperiksa apakah berlaku, ini berdasarkan teorema 8 ya, apakah akan berlaku 2 pangkat 1321 kongruen dengan modulo 1321. Apa bunyi teorema 8 tadi? X pangkat P kongruen X modulo P kongruen X modulo apa? Modulo P ya. P. Karena tadi kita sudah mengambil permisalan X-nya sama dengan 2, maka kita bisa buat bentuk perkongruenan seperti ini. Sesuai dengan teorema 8 ini. Kemudian 1321 itu sendiri bisa kita modifikasi menjadi seperti ini.
Yang selanjutnya akan kita masukkan ke dalam perkongruenan. 2 pangkat 1321 akan kongruen dengan 2 pangkat 12 kali 110 ditambah 1 sesuai dengan ini tadi. Kemudian modulo 1321. Nah, kemudian berikutnya ini kita modifikasi lagi bentuknya menjadi seperti ini. Lalu kita modifikasi kembali yang di dalam ini kita kita pangkatkan jadinya 135, kemudian dipangkatkan dengan 2. Ini cuman modifikasi aja ya bentuknya. Intinya yang ini sama dengan yang di bawah ini. Nah, kemudian berikutnya ini kenapa saya ambil 2? Supaya angkanya itu lebih sederhana. Padahal yang lebih sederhana ini sudah sepanjang ini. Kalau kita ambil yang lebih besar sebenarnya bisa juga, tapi akan lebih besar lagi angkanya. Jadi makanya diambil 2. Jadi 2 kali 22 kan ini 110 juga ya. Yang paling sederhana itu ya ini, angka 2. Kemudian dikali dengan 2 modulo 1321. Lalu berikutnya, ini dari mana nih datangnya? Sampai ke sini, bagaimana caranya? Apa penjelasannya? Oh, sebentar, harusnya ada yang saya lewatkan ya. Kayaknya ada yang saya hapus tadi. 2 pangkat 12 hasilnya berapa? Supaya lebih kelihatan perubahannya, harusnya saya di sini membuat dulu hasil 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 hasilnya berapa? Coba tolong dikalikan. 4096. 4096, Ibu. 4096. Berarti pangkat 110. Kemudian 2 mod 1321. Nah, dari sini ke sini, itu bagaimana caranya jadi 133? Kalau 4096 dibagi dengan 135, dibagi dengan ini 1321 jadinya berapa? Ini enggak sisanya 135 tidak? Coba dulu. 133 harus sisa. 133 harusnya. Oh iya, Iya. keliru saya. 133 harusnya di situ. Sorry, saya ulangi ya. Langkahnya tadi ada yang kehapus. Harusnya ada langkah satu lagi seperti ini ya. Jadi kita pangkatkan terlebih dahulu 2 pangkat 12 ini, jadinya adalah 4096. Kemudian pangkat 110-nya tetap 2 mod 1321. Lalu kita sederhanakan ya modulonya. Kita sederhanakan ini bentuk perkongruenannya. 4096 kita bagi dengan 1321, sisa pembagiannya itu adalah 133. Kemudian dari sini coba 133 dikali dengan 133, benar tidak hasilnya ini? Itu tidak. Khawatirnya ada yang saya ini lagi. Gimana, Bu? 13 kali 13. 133 menit. 133 ya, Bu. Maka ada yang terhapus lagi sebentar. Makanya saya bingung, ada yang terhapus lagi nih kayaknya. 133. Bentar. Saya bikin di sini aja ya. Banyak sekali saya yang kehapus nih. 133 pangkat 110. Kalau kita modifikasi pangkat 110 itu
22 ya. Oh, oke. Jadi sepertinya di sini ada yang saya terhapus tadi, harusnya 133 pangkat 5 dipangkatkan kembali dengan 22 sebelum di sini ya. 2 modulo 1321. Ini udah benar nih. Coba pangkatkan 133 dengan 5. Benar tidak ini hasilnya? Udah benar, Bu. Betul? Iya, udah benar. Oke, oke. Berarti tolong diperbaiki ini nanti ya. Ini saya ada yang keliru. Seharusnya saya mau buat 133 pangkat 5. Kehapus 3-nya. Pangkatnya malah turun ke bawah. Nah, jadinya seperti itu. Dapatnya kayak gini tadi. Nah, saya pilihkan yang pangkatnya paling rendah, yaitu 5 di sini ya. Kemudian dipangkatkan dengan 22, lalu kali 2 modulo 1321. Nah, kemudian berikutnya dari sana kenapa jadi 1? Ini kenapa jadi 1? Coba bagi lagi. 4, 4, 1, 6, 1, 5, 7, 9, 5, 8, 9, 3 dibagi dengan 1321, sisanya berapa? Bersisa 1 tidak? Coba cek, sisanya 1 atau tidak? Harusnya benar tuh bersisa 1. Berapa hasil pembagiannya? Coba 41, 61, 5, 7, 9, 5, 8, 9, 3 bagi 1, 3, 2, 1. Iya, Bu. Bersisa 1. Bersisa 1. Oke. Hasil pembagiannya 31 juta ya. Sisa 31 kali 11. 31, 503, 25, 2, 31, 507, 2, 52. Lalu 1. Oke, betul ya. Oke, benar. Hasil perkalian kelipatannya tadi 31.503.252. Kemudian kalau kita kali dengan 132, itu nanti jadi 41.601.557. Kemudian bukan 41 juta. Nah, pokoknya nanti angka yang paling belakang itu 2 begitu ya. Nanti sisa pembagiannya adalah 1. Oke. Nah, dari sini karena sisa pembagian ini adalah 1, maka bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini sama juga dengan yang ini tadi nih. 4.096 kita bagi dengan 1.321, sisa pembagiannya adalah 133. Nah, untuk ini juga seperti itu, tinggal kita bagi ini dengan ini, kemudian kita lihat sisanya adalah 1. Nah, sehingga kita peroleh bentuk perpengruenan linear, perpengruenan yaitu 2 pangkat 1.321 kongruen dengan 2 mod 1.321. Nah, ini artinya 1.321 adalah bilangan prima. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan demikian dengan perkongruenan yang ini tadi?
Karena ada sisanya 2. Apakah karena ada sisanya? Coba lihat lagi dari awal. Dari awal kita mau menguji apa? Oh, X-nya sama dengan 2. Oke, ya. Karena sisanya 2, oke benar ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan yang di awal tadi, karena untuk menguji dari awal kan kita mau menguji 1321 adalah bilangan prima ya. Jadi kita pilih suatu bilangan positif X yang cukup kecil, misalnya X-nya sama dengan 2. Nah, karena ininya berlaku dengan bentuk yang seperti ini tadi, karena ini kita anggap sebagai bilangan prima, kemudian kita ambil X-nya sama dengan 2, berlaku ini, maka kita akan membuktikan apakah ini benar-benar berlaku atau tidak, seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat di akhir ini, nah ini kan benar ya pernyataannya. Kalau ini benar, maka apa? Yang ini tadi, yang akan kita uji tadi, berarti juga benar juga. Benarnya apa? Benar bahwa ini adalah bilangan prima, seperti itu. Nah, begitu ya aplikasi dari teorema perumuman ini Fermat. Oke, untuk berikutnya sebenarnya ada teorema 9, kemudian ada juga teorema Euler, tapi saya mau cukupkan sampai di sini dulu ya, karena saya mau menghadiri rapat lagi di kampus. Jadi tugas untuk minggu depan adalah tulislah bentuk teorema Euler, kemudian buktikan, lalu beri contoh. Nah, pada dasarnya bentuknya itu hampir sama dengan teorema Fermat. Jadi, insya Allah tidak ada masalah ya untuk untuk membuktikannya, kemudian memberikan contohnya. Karena teorema Euler tadi kita juga sudah buktikan bersama-sama. Teorema Fermat maksud saya. Kira-kira mirip seperti itulah pembuktiannya, kemudian contoh penerapannya juga mirip-mirip lah. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir. Nah, silakan mau dikerjakan tugasnya dari sekarang juga tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oh, Haikal izin bertanya, Bu. Ya, Berarti eh, kalau bedanya teorema 7 dan 8 kan kalau tadi kongruen 1 ya, terus ada pangkat P minus 1-nya. Ibaratnya teorema 8 itu lebih dipakai untuk membuktikan bilangan kayak tadi ya Bu, misalnya bilangan prima atau tidak. nah untuk penerapannya ada perbedaan yang nanti sedikit. Oleh karena itu makanya saya ini tugasnya adalah dari ini dulu, pembuktian teoremanya dulu, tulis teoremanya terlebih dahulu, kemudian buktikan, lalu berikan contohnya. Nah, untuk membedakan antara teorema 7, teorema 8, teorema Euler tersebut. Nah, teorema Euler itu bentuknya seperti ini sebenarnya. Sebentar ya. Gitu. Nah, bentar. Bentuknya seperti ini nih. Jika ada A, M elemen dari Z, dan M-nya lebih dari 0, sehingga eh, FPB dari A dan M-nya itu sama dengan 1, maka A pangkat Pm, jadi Pm-nya itu adalah suatu fungsi berarti ya, kongruen dengan 1 modulo M. Nah, kan mirip-mirip seperti yang tadi juga tuh. Intinya seperti itu. Penerapannya juga, halo suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu. Oke. Nah, penerapannya nanti lihat sendiri ya. Kira-kira mirip dengan yang tadi juga, paling untuk menentukan apa namanya itu. Kalau tadi apa nih? Untuk menentukan bilangan prima atau tidak. Kemudian untuk menentukan sisa pembagian ya.
Nah, kemudian kalau untuk yang Euler ini, halo, suara saya terdengar? Halo? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Oke, sorry. Misalnya contohnya seperti ini nih penerapan teorema Fermatnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, jika bulan ini adalah bulan Mei, maka carilah 239 pangkat Layarnya 43. masih 7. Halo? Layarnya Ibu belum ganti tapi ya? Belum. Memang seperti itu. Oh, oke baik. Cuman di referensi yang lain. Contohnya kayak gini. Jika bulan ini adalah bulan Mei, maka carilah 239 pangkat 43 bulan lagi adalah bulan apa. Nah, kira-kira penerapannya kayak gitu. Jadi nanti kita juga akan menentukan berapa X-nya. Jadi X itu akan menentukan di bulan berapakah itu nanti, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya bentuk penerapannya. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum melihat teoremanya dan belum mempelajari teoremanya, mungkin masih ini ya, belum tergambar seperti apa penerapannya nanti. Coba deh dibaca lagi referensinya ya. Itu Nah, mirip-mirip soal Olimpiade nggak sih? ya, karena teori bilangan ini memang dipakai banyaknya di soal-soal Olimpiade. Nah, seperti yang kita bahas barusan kan juga mirip-mirip soal Olimpiade kan? Karena kan nggak mungkin tuh kalau kita mau lihat sisa pembagian dari 1313 dibagi dengan 13 mangkat 1313 oleh 17. Nah, nggak mungkin kita lakukan secara manual seperti itu. Maka kita gunakan teorema Fermat. Kemudian untuk menentukan sisa untuk menentukan apakah bilangan prima atau tidak. Nah, itu juga menggunakan perluasan atau perumahan dari teorema Fermat. Memang teori bilangan itu gunanya banyak terpakai di soal-soal Olimpiade. Menentukan sisa bilangan, kemudian menentukan misalnya hari ini eh, bulan apa, bulan ini bulan apa, kemudian eh, bulan misalnya 239 pangkat 43 bulan lagi itu bulan apa kira-kira? Nggak mungkin kita teli satu-satu kan? Nah, makanya digunakan teorema Euler kalau untuk yang itu. Begitu. Untuk tugas yang kemarin sudah dibuat. Deadline-nya bukan hari ini ya? Kamis, Bu. Hari Kamis, Bu. Oh, Soalnya kita minggu kemarin deadline-nya hari hari Kamis. Jumat, minggu kemarin. Oh ya, oke. Oke, cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk tugas yang ini tidak perlu pakai video, karena akan panjang pembuktiannya. Ya, oke, sudah bisa saya akhiri. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sudahi dulu ya. Baik, Baik. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan pada hari ini. Saya mohon maaf sekali kurang maksimal juga pada hari ini ya. Tapi semoga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan materi yang singkat yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada penugasan, semoga tertutupi materi kita pada hari ini ya. Semua tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu. Karena sebenarnya materinya memang ada dua hari ini, teorema Fermat sama teorema Euler tersebut. Teorema Euler ya eh, analog juga lah dengan yang teorema Fermat. Dan penerapannya itu hampir-hampir mirip juga. Oke, boleh nanti penerapannya dalam bentuk soal matematika juga, dalam matematika maksud saya, boleh juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menentukan bulan tadi ya, bulan keberapa di bulan tersebut seperti itu. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Saya izin live ya.